Weh, Ihsan Tanjung, kau kah itu? Oke, Maisar, Tio, kayaknya sehat-sehat semua ini. Alhamdulillah. Ya, mana kelompok satu? Aditya, Agistio, Ashar, Asriadi, Bernadette, Dewa, Puspita. Ada ya? Bisa kita mulai? Ini sudah 26 orang. Mana Aditya? Aditya, belum masuk kah? Agistio. Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang presentasi, siapa yang mau mengarahkan? Siapa Tio? Ya, Pak. Atau Tio sendiri ya? Enggak, Pak. Siapa? Ini Bapak tampilkan hasil kerja kelompokmu ya. Jadi tinggal dijelaskan. Wow. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar menggunakan Zoom ya. Ini sebenarnya Bapak berat untuk melaksanakan karena takutnya memberatkan kuota kalian. Ya, tetapi nggak apa-apa lah sekali-sekali ya. Nggak selamanya kita akan nge-Zoom. Hari ini kenapa kita pakai Zoom? Karena kebetulan kita akan mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Jadi tugas yang kelompok ini saya belum periksa karena menunggu hasil dari presentasi kali ini. Jadi nanti nilai yang masuk itu sudah nilai kualitas dari PPT yang kalian buat dengan hasil presentasinya seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai-nilai yang lain yang saya sudah periksa silahkan dicek di Google Classroom ya. Jadi sudah ada nilainya. Sepertinya yang masuk baru tugas pertama ya. Ya, jadi nanti akan di-update di situ kalau sudah selesai diperiksa. Ya. Saya serahkan ke Agustia, silahkan dipandu siapa yang akan menjelaskan. Ya, tinggal bilang saja next. Silakan Agustio. Nadit. Ya, Jadi atur saja. Jangan kaget begitu. siap mohon izin Pak. Ita katanya mengulang masuk Pak karena speakernya yang suara di HP-nya enggak kedengaran. Siapa? Siapa? Siap Pak. Siapa? Dwi Siapa Nadit? Pak. Tanya mengulang masuk. Oh iya. Silakan. Dwi. Ya. Oke, silakan dimulai. Satu orang jadi nutulan ya.
Jadi tuliskan nanti kalau ada pertanyaan yang masuk dari temannya. Seperti kayak di kelas. Siap, saya saja moderator, Pak. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami di mana judul yang diberikan yaitu diagram kotak garis. Dan kami terdiri dari 7 orang yaitu Aditya Pratama, Gistio Andres Sultan, Dasar Ramadansyah, Asriadi, saya sendiri, dan Dewa Leonardo. Dimulai dari materi akan dijelaskan oleh Agustio. Dipersilakan oleh Saudara Agustio. Mana Agustio? Baik, materi pengertian diagram kotak. Diagram kotak merupakan diagram yang menyajikan nilai minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, nilai maksimum, dan jangkauan atau range dari suatu data. Diagram Bukan kotak garis. range. Bukan range. Range. Diagram kotak garis berbentuk persegi panjang yang memiliki ekor yang menempel pada dua sisi yang berhadapan pada persegi panjang tersebut. Bentuk gambar diagram kotak garis sudah ada. Ya. Baik, untuk yang menjelaskan pada kotak tersebut akan dijelaskan oleh Saudara Asriadi. Dipersilakan kepada Saudara kotak tersebut. Bentuk gambar diagram kotak garis. Diagram kotak garis. Diagram kotak garis dalam statistik 5 serangkai menunjukkan pembagian data menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok data kira-kira mengandung 25% data yang sudah diurutkan dari datum terkecil ke datum terbesar. Untuk pembagian data ini dikenal istilah kuartil bawah atau Q1, media atau kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3 yang membagi data terurut atas 4 bagian sama banyak. Sebagaimana pada gambar yang ada di bawah. Yang mana nih? Yang ini gambarnya? Yang mana gambarnya? Yang ini? Yang di bawah, Pak. Ya, Pak. Ada lagi? Yang ini? Ya, Pak. Sudah masih sebelumnya atau yang ini? Yang masih sebelum gambarnya di bawah di slide ketiga, Pak. Oh, yang ini. Sini. Gambarnya. Ya, Pak. Oh, ini. Oh, ini ya? Contoh. Sampai di sini. Siapa yang itu? Orange. Yang tadi, yang ini. Iya, Pak. Oh, yang biasa yang orange tadi. Oh iya, silakan. Lanjut. Menunjukkan suatu bentuk umum dari diagram kotak garis. Median atau Q2 ditandai oleh garis vertikal yang ada dalam kotak. Sedangkan kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3 masing-masing ditandai oleh garis vertikal ujung kiri dan ujung kanan kotak. Ekor di sebelah kiri kotak berunjuk di datum terkecil atau X minimal, dan ekor di sebelah kanan kotak berujung di datum terbesar atau X maksimal. Setiap kelompok data di antara dua tanda yang berdekatan menampilkan 25% data. Panjang ekor sebelah kiri yang terletak dalam selang antara X minimal dan Q1 menampilkan 25% kelompok data kecil. Panjang ekor sebelah kanan
yang terletak dalam selang antara Q3 dan X maksimal menampilkan 25% kelompok data besar, sedangkan kotak persegi panjang menampilkan 50% kelompok data tengah. Lanjut. Baik, kita lanjut pada contoh dari diagram kotak garis di mana akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Puspita Sari. Dipersilakan kepada Saudari Dwi Puspita untuk menjelaskan contoh dari diagram kotak garis. Adapun contoh dari diagram kotak garis yaitu di sini tersedia data berat badan dalam kilogram dari 36 siswa yang dipilih secara acak dari sekolah tertentu. Untuk membuat diagram kotak garis, bagaimana kalau pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan data berat badan dari terkecil sampai terbesar. Sendiri bilang ada pun contoh soal yang bisa dijadikan apalah begitu. Jadi cari mau di Google sekarang. Kemudian yang menentukan berat terkecil, buat berat terbesar, kuartil bawah, median, dan kuartil atas dari data tersebut. Setelah data diurutkan, diperoleh berat terkecil dan terbesarnya secara berturut-turut adalah 40 dan 75. Banyak data keseluruhannya adalah 36, sehingga letak kuartil bawahnya ada pada data ke-36 ditambah 1 dibagi 4, yaitu 9,25. Yaitu terletak di antara data ke-9 dan ke-10. Sehingga Q1 merupakan rata-rata dari data ke-9 dan 10. Yaitu Q1 sama dengan X9 ditambah X10 dibagi 2, sama dengan 47 tambah 50 dibagi 2, hasilnya 48,5. Sedangkan mediannya terletak pada data ke-36 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 18,5. Sehingga Q2 sama dengan X18 ditambah X19 dibagi 2, sama dengan 58 ditambah 60 dibagi 2, sama dengan 59. Dan kuartil atasnya terletak pada data ke-3 atau 4. Sama dengan 36 ditambah 1, sama dengan 27,75. Yaitu Q3 sama dengan X27 ditambah X28 dibagi 2. Hasil sama dengan 64 tambah 64 dibagi 2, hasilnya 64. Mana mau panas goreng nama mak mesti. Kalau nak perkondi. Hari kayaknya itu. Baik, sebelum kita lanjutkan ada slide bawah yang tidak menjelaskan di mode HP-nya supaya tidak terlalu ribut dan penjelasannya tidak apa? Supaya penjelasannya jelas, Pak. Iya. Supaya penjelasannya jelas. Ya, seperti kalau sudah terbiasa Zoom ini. Ya, silakan yang tidak presentasi di mute dulu. Ya, silakan Baik, untuk melanjutkan ke slide. Baik, untuk melanjutkan ke slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Asar Ramadansyah. Dipersilakan untuk Saudara Asar Ramadansyah. Ya, makasih. Berdasarkan informasi pada langkah kedua diagram kotak garis dari data berat badan di atas akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Kita dapat melihat gambar di bawah ini, di mana X-min-nya adalah 40, Q1-nya 48,5, Q2-nya 59, Q3-nya 64, dan X-max-nya 75. Dari gambar tersebut, kita dapat menarik informasi yang dapat diperoleh. Yang pertama, berat terbesar 75 lebih jauh ke Q3 ke 64 daripada berat terkecil 40 ke Q1 48,5. Artinya sebaran data cenderung ke kanan. Kita dapat melihat di sini bahwa data tersebut cenderung ke kanan.
Yang kedua, 25% data terletak di antara berat terkecil 40 dengan Q1 48,5 dan 25% data terletak di antara Q3 64 dengan berat maksimum 75. Dan ketiga, kotak memuat 50% data. Namun data antara Q1 dan Q2 lebih menyebar dibandingkan dengan antara Q2 dengan Q3. Absen kayaknya, absen kelas 11, absen kelas 10. Bisa dicari kah? Yang kamu share di grup itu, Pak? Iya, tapi pesan file Excel. Pesan nggak bisa di-share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-searching. Kan mau dicari. Baik. Mau cari. Pesan nggak bisa. Oh, nggak bisa ya kalau file. Coba. Lanjut. Di kafe ini kita baru. Kelompok 1, apabila ada salah atau kata, mohon dimaafkan dan dipersilakan kepada kelompok lain untuk memberikan kami pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaannya dicatat dulu saja supaya kita efisienkan waktu tuh, supaya semua kelompok presentasi dulu. Ya, Pak. Ya, ditutup saja dulu. Bernadette. Ya, Pak. Baik, untuk kelompok kami telah selesai. Mohon maaf untuk jika ada salah dan kata dari kami. Kami menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke kelompok 2. Tapi sebelumnya Bapak mau lihat dulu bukunya. Buku yang sudah dibungkus. Coba dinaikkan. Ditahan ya, saya screenshot dulu. Sudah dinaikkan semua. Arung mana bukunya, Rom? Riyadi. Tio mana bukunya, Tio? Yogi nih, kabur ke mana Yogi ini? Kenapa cuma kelihatan atapnya? Tio, bukunya mana? Halo Yogi. Yogi, where are you? Ini atapnya yang kelihatan ini. Ambil buku kapan, Pak? Jangan-jangan ke Kope ini, belanja. Bisa jadi, Pak. Pergi belanja sampul buku, Bu. Pak. Bu. Salah, Pak. Jadi bubu. Sudah diperbaiki tadi, Pak. Jadi, Pak. Pak. Ada jalannya. Oke, mana sudah ada? Tunggu ya. Yang halaman 2 lagi nih. Aduh, Glaudi itu, komismu Glaudi itu dicukur lah. Aduh. Saya Iya Pak, ini Glaudi sudah mau jadi bapak-bapak. Nah, diangkat bukunya. Glaudi. Angkat bukumu, Glaudi. Ini Hamzah bukan bukunya yang biru ya, bajunya yang biru. Oke, saya share untuk yang kelompok 2. Ketuanya siapa yang kelompok 2? Saya, Pak. Ini adalah Fajar ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tunggu ya, sebentar dibukain. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang merupakan moderator akan sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Ya. Yang pertama, anggota kelompok saya itu ada saya sendiri, ada Ferdi, ada Fuyatri, ada Gayatri, Glaudi, Hamzah, dan Iman. Jadi baik saja saya akan langsung menjelaskan materi tentang pengertian diagram garis. Diagram garis
merupakan diagram yang digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Secara umum, diagram garis sering digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan suatu secara berkelanjutan. Ya, materi selanjutnya akan dibawakan rekan Tunggu dulu saya. ya, Ferdi, dibuka dulu silakan. filenya ini. Tunggu Fajar, jangan belok. Cepat. Soalnya terlalu cepat, Fajar. Iyo, Rewet, Pak. Baru berapa menit? Ya, baru dibuka filenya. Kasihan nanti teman Pak yang pakai kuota. Perhatiannya, Seng. Ada di Fajar yang kesel. Bagus-bagusnya lagi anunya. Saya enggak tega nih kasih nilai jelek ini kalau begini slide-nya. asik. Terima kasih. Pak, saya bikin. Siapa bikin, itu? Pak. Pak. Semuanya mengaku. Om Glody. Glody om, Pak. Coba udah kemes dulu kalau deh. Glody om. Saya nggak sanggup lihat itu. Aduh. Keren, Pak. Woi, keren lagi. Keren kalau kamu sudah kerja. Kalau masih anak SMK, pelanggaran itu. Nggak boleh pakai kumis. Oke, mana? Ini kayaknya loading gara-gara terlalu banyak yang terbuka. Mana. Ya. Oke, ini dia. Sudah kelihatan? Ya, belum. Belum, Pak. Belum, Pak. OTW itu. OTW. Kalian sudah lihat komputer baru untuk kalian? Iya, Pak. Sudah. Wah, keren sekali. Sudah saya pakai, Komputer, Pak. Pak. Kayaknya. Iya. Iya, komputer baru. Tapi wah, desainnya keren. Baru anunya Core i7. Wow. Ayo, sekolah, ayo. Core i7. Iya. Sekolah. Sultan. Tunggu ya. Saya tutup dulu nih. Siapa mau ayam? Potong dulu ayamnya itu. Aksar, Pak. Fajar, Pak. Fajar. Saya udah punya ayam. Saya berkorban hati. Ini deh. Baru pagi-pagi siapa mau berkorban hati? Glody, Pak, Glody. Dari Glody ini. Kenapa saya lagi, Pak? Astagfirullah. Fajar itu, Pak. Fajar. Ya kan saya lah. Stop. Share. Munculkah?
Ini kelompok 2 kurang namanya kayaknya ini. Siap, ada di akhir, Pak. Oh, di akhir. Di akhir. Jangan-jangan nanti ada kelompok yang di tengah. Ya, lanjut. Ya, baiklah. Selanjutnya materi Sudah mau kedua, berakhir langkah-langkah nih. membuat diagram garis yang akan dibawakan oleh Saudara Ferdi. 10 menit lagi nih. Aduh. Nggak apa-apa kita buka baru ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana? SMK? Enggak, sama. Kalau bikin itu, setting ke recurring. Oh. Jadi, kodenya itu terus. Begitu. Di setting sebelumnya ya? Iya, setting sebelumnya itu adalah pertemuan yang recurring. Yang akan berulang terus gitu. Ya. Jelaskan dulu ini. Masih bisa 10 menit tuh. Masih bisa, Pak? Silakan. Ya. Ya, Ferdi silahkan. Ferdi. Oh, Ferdi. Siapa lagi tuh namanya Ferdi? Toke, Pak. Bukan. Dangki apa itu? Dangki sebenarnya. Dangki sesungguhnya. Iya, itu. Saya jadi terharu dengar ceritanya. Asik. Astagfirullah. Berkurban. Ferdi, ketahuan nama Ferdi. Dangki ya sesungguhnya. Asik. Mana orangnya ini? Yang sudah keluar ini. Ferdi. Habis kamu paketnya, Pak. Dong. Yang lain kalau gitu. Fajar lagi, Pak. Fajar lagi. Siapa Fajar? Anggotamu. Ya baiklah, langkah-langkah membuat diagram garis. Atur poros secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Kedua, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal dan informasi pada label pada kedua sumbu. Yang ketiga, buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Yang keempat, bergabunglah dengan poin yang dibuat dengan garis lurus. Dan yang kelima, beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang diberikan. Seperti yang kita lihat di sini ada contoh dan ada diagram garisnya. Ya. Untuk materi selanjutnya, untuk contoh soal 1 dibawakan oleh Fiatri. Fiatri. Ya, silakan. Hadir. Silakan, Puput. Contoh soal pertama. Sebuah showroom atau ruang kamar mobil sejak tahun 1995 sampai 2004 akhir. Bukan yang ini kan? Puput. Bukan yang contoh yang ini? Yang mana, Pak? Ini? Yang ditampil di layar, bukan itu? Bukan, Pak. Next. Next. Oh ini. Banyak contohnya. 2 contoh, Pak. Oke, lanjut. Contoh soal pertama. Sebuah showroom mobil sejak tahun 1995 sampai 2004 akhir selalu mencatat jumlah mobil yang terjual. Berikut laporannya. Tahun 1995, mobil yang terjual 15. Tahun 96, mobil yang terjual ada 18. Tahun 97, mobil yang terjual ada 27 unit. Tahun 1998 ada 21 unit. Tahun 99 ada 18 unit. Tahun 2000 ada 30 unit. 2001 30 unit. 2002 20 unit. 2003 17 unit dan 2004 ada 15 unit. Selanjutnya untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Ferdi. Gayatri. Iya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penyelesaian dari contoh soal yang dibacakan oleh Saudari Fuyatri. Nah,
Mohon izin Pak Next. Mohon izin Pak, next slide-nya. Ya ini. Jadi di sini telah tertera gambar tabel yang dimana bagian Y atau vertikal merupakan angka dari jumlah mobil yang terjual, sedangkan bagian X atau bagian horizontal merupakan tahun dari jumlah mobil terjual. Dari diagram di atas terlihat penjualan mobil terbanyak terjadi di tahun 2001. Penjualan mobil cenderung mengalami kenaikan di tahun 1995 sampai dengan 1997. Sedangkan di tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya, proposal 2 akan dibawakan oleh Saudara Glod. Contoh soal yang kedua. Pada sebuah perusahaan gula telah mengakumulasikan biaya produksi dan penjualan tahunan selama 10 tahun terakhir dari tahun 1995. Halo Glody. Siapa? Minggu depan cukur ya. Cukur rambut, cukur kumis. Saya betul lihat kumismu itu. Tobat kok Glody, tobat. Tobat kok. Ya. Kayaknya cuma kamu sendiri yang pakai kumis itu. Akang kumis. Ya, lanjutkan. Sebuah perusahaan gula telah mengakumulasikan biaya produksi dan penjualan tahunan selama 10 tahun terakhir dari tahun 1995 hingga tahun 2000. Laporannya. Langsung penyelesaiannya. Siap. Dan penyelesaiannya akan dilanjutkan oleh Saudara Hamzah. Hamzah. Baik, saya Priman selalu penyelesaian contoh. Kesuamu belum SMP baga. Apa itu? Siapa itu? Tio, Pak. Tio. Di atas menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan antara tahun 1999 hingga tahun 2000 ketika dua garis berpotongan. Perpotongan kedua garis ini disebut dengan titik pulang pokok. Ya baik, selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Iman. Baik, kesimpulan dari dua contoh sebelumnya kita dapat menjelaskan bahwa diagram pertama adalah diagram garis tunggal, sementara diagram kedua disebut diagram garis majemuk atau komposit. Itu berarti bahwa gambar di atas berisi lebih dari satu baris. Diagram garis majemuk tersebut biasanya digunakan untuk membandingkan dua atau beberapa kondisi terkait. Misalnya, grafik dua garis yang menunjukkan akumulasi biaya produksi dan nilai penjualan terakumulasi selama beberapa tahun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik, itu adalah presentasi dari kami, kelompok 2 yang mendapatkan materi diagram garis. Untuk anggota kelompok lain termasuk audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya dipersilakan dan akan dijawab nanti. Oh, sebentar, Pelek. Iya, kita lanjut dulu yang kelompok selanjutnya. Oke, kita keluar dulu ya. Kita mulai lagi yang baru. Ya, Pak. Mulai baru. Mulai baru ya. Sudah mau habis waktunya.